Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pramadika. Pada kesempatan kali ini saya diperintahkan untuk mengembangkan kode yang sudah diberi kode HTML dan PHP yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rudi Hartono. Dia selaku dosen mata kuliah pemrograman web 1 ini, dia memberikan tugas pada minggu ke-13 ini untuk mengembangkan kode. Nah, di sini kembangkanlah program tersebut sehingga mampu menghitung volume dari kubus, di mana menghitung kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke, oke. Nah, di sini saya sudah membuat kode dan sudah selesai. Jadi saya akan menjelaskan kode yang saya gunakan aja ya, daripada terlalu panjang lebar. Oke, oke, lanjut. Bentar. Oh, saya buka dulu. Sebentar. Oh, maaf. Saya salah buka file. Maaf ya, maaf. Ini kita new window dulu. Oke. Nah, oke. File, open folder, data, tugas kuliah. Oke. Bentar ya, maaf rada lama. Nah, saya sudah membuat indeks PHP-nya di sini. Kok PHP HTML-nya udah di sini. Udah saya buat. Tipe dokumennya sebenarnya HTML yang di dalamnya menerapkan konsep ya, yang di dalamnya juga ada, bukan menerapkan konsep. Yang di dalamnya juga ada kode PHP. Nah, jadi dari sini, oke, doc type-nya aja sudah HTML. Oke, head-nya itu pakai char set ini. Ya, ini sudah. Nah, ini title-nya saya tugas minggu ke-13 karena memang tugas minggu ke-13. Oke, bodinya header-nya menghitung volume kubus. Oh, saya kayaknya tadi beda. Saya naruhnya bukan yang di situ. Saya naruhnya yang di htdocs. Oke, beda file. Ini Sam htdocs tugas 13. Nah, ini open. Nah, sip. Ini yang saya sudah buat. Terlalu kecil ya. Sebentar ya. Tadi nah, di sini udah tadi body, kelasnya, header sama itu. Nah, judulnya, header itu judulnya. H2 itu ukuran font ya yang digunakan, mau seberapa besar. Oke, judulnya menghitung volume bangun ruang. Oke, bangun ruang. Class-nya pakai container, metodenya pakai post. Nah, di dalam post itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, yang semuanya itu tipenya teks. Nah, namanya ini menggunakan 6. Nah, untuk panjang itu 61, lebar itu 62, dan tinggi itu 63. Nah, setelah diinput, setelah tadi ketiga hal itu, ada 2 tombol. Yang pertama ada submit dan yang kedua ada reset. Oke. Setelah itu di situ sudah selesai kode HTML-nya yang akan dibuat. Tampilan HTML-nya sudah selesai. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi tombol HTML yang sudah dibuat, itu dimasukkan kode PHP. Nah, di sini ada class PHP. Kenapa class PHP? Nah, karena dia akan memanggil bahasa pemrograman PHP. Karena di sini menerapkan 2 bahasa. Nah, selanjutnya di sini di sini PHP. Nah, ini PHP nih. Oke. Ini PHP nih semua nih. Oke. Nah, function volume, karena saya diperintahkan untuk menghitung volume. Jadi saya karena dan di atas tadi saya sudah memperlihatkan, maksudnya di sini itu ada panjang, ada lebar,
ada tinggi. Nah, di sini volumenya, jadi volume yang saya buat, function volumenya, fungsi angka 1, fungsi angka 2, fungsi angka 3, fungsi hasil, sama, maaf, fungsi 1, fungsi 2, fungsi angka 2, fungsi angka 3. Nah, hasil itu sama dengan fungsi angka 1 dikali fungsi angka 2 dikali fungsi angka 3. Nah, di situ ekonya, eko volume. Nah, eko itu buat tampilan aja sebenarnya. Kenapa saya bilang tampilan? Karena nggak enak kalau dilihatnya kutip ya kan. Nih, kalau misalkan saya mau ganti sih bisa aja. Kalau mau diganti ini nih, oke. Ini saya ganti deh kutip deh ya. Nggak kali, oke. Saya ganti kutip, ngikutin yang di atas. Nah, saya reload. Oke, error ya. Ternyata error. Oke, error ternyata ya. Sebentar, harusnya ini ya file yang dibuka. Coba tugas 13. Nah, ini yang masih bilang maksudnya. Ini 5 lebarnya. Oh, nanti dulu. Tadi saya belum selesai ya, sebelum selesai. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai sini. Sampai sini ini tuh hanya tampilan aja sebenarnya. Ini hanya buat tampilan, maksudnya ini kan rumusnya, rumus untuk mendapatkan hasil itu fungsi angka 1, fungsi angka 2, fungsi angka 3 itu dikali. Nah, di rumus nggak bisa dengan huruf X, harus dengan tanda kutip. Itu. Nah, selanjutnya menggunakan if. Jika iset fungsi post itu submit, nah bilangan 1 sama dengan fungsi post. Nah, itu berarti submit. Nah, jadi misalkan angka 1 misalkan coba ya saya praktekkan aja sekalian, maksudnya biar terbukti works atau enggak ya. Kalau enggak works ya saya minta maaf. Ya, saya juga masih belajar. Oke. Dia di sini. Oh, oke. Nih, kita lihat sekalian. Ini harusnya ya. Nah, bukan yang ini. Nah, ini. Saya geser dulu muka saya ya. Oke. Nah, di sini dia bilang a non-numeric value encode. Nah, di line 25. Jadi dia tuh nggak bakal mau running di saat di saat cuma satu angka yang dimasukin, di panjangnya, di lebarnya, atau di tingginya aja. Nggak bisa, karena rumusnya jika ingin menghitung itu harus ketiganya yang diisi. Nah, daripada lama-lama kita lihat aja nih. Ini 5, ini 3, ya, tingginya 7. Misalkan ini saya asal aja ya. Saya submit. Nah, 5 kali 3 15 kali 7 105. Oke, hasilnya. Nah, misalkan 2 nih, saya mau naruh 2 deh gitu. Atau sama 3 nih. 3 sama 5. Tapi saya nggak mau ngitung lagi. Maksudnya nggak jadi. Pencet reset aja akan kehapus. Jadi sebenarnya nggak semudah itu juga. Tapi ini program cukup simple. Buat saya yang menjalankan sebagai mahasiswa, ini termasuk kode yang memudahkan saya lah untuk belajar, karena tidak terlalu berat dan bisa 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 mencari referensi. Saya tidak mengambil dari manapun. Saya di sini saya juga tadi banyak error sebelum bikin video ini. Jadi sekiranya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Razif Pramadika, Swekandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.